Berlatar di sebuah penjara mirip Cipinang di daerah Colorado bernama Bentwater, terlihat ada seorang pria yang bernama Ray sedang membaca buku di sana. Dan saat di dalam ruangannya, Ray diberitahu oleh tetangga sebelahnya bahwa seseorang yang bernama Jax dan rekan-rekannya akan segera menyerang Ray esok hari. Dan ketika saatnya tiba, Ray mau tidak mau harus langsung berkelahi dengan salah satu gangster yang menguasai penjara tersebut dan terpaksa dimasukkan ke dalam ruang isolasi akibat berhasil ngerujak mereka semua. Saat Ray berada di ruang isolasi, dia terus meneliti setiap sudut ruangan yang dia lewati di dalam ruangan tersebut. Dia kemudian mengepalkan beberapa tisu seperti sedang melakukan sebuah rencana. Dan kemudian, Ray sempat bertanya kepada salah satu petugas dan menanyakan pukul berapa saat ini. Hey, Rogue. The time? Fuck you care. You got a date? No. It's 5 to 4. 8. Setelah diberitahu oleh petugas saat ini jam berapa, Ray kemudian perlahan mulai menghitung setiap detik untuk memastikan jam. Dan tiba-tiba di luar penjara sebuah mobil meledak setelah seorang wadon cantik pergi meninggalkan mobil tersebut. 6. 297. 290. Melihat hal tersebut, para penjaga pun dengan cepat menutup setiap akses pintu penjara, tetapi hasilnya nihil karena ternyata Ray berhasil kabur setelah dia berpura-pura menyamar sebagai salah satu anggota pemadam kebakaran. Dan kemudian Ray dijemput oleh rekannya termasuk wadon yang meledakkan mobilnya tadi, dan wadon ini bernama Ross dan sedang bersama rekannya yang satu lagi bernama Hash. Inside, boss man. Sounds great. Everyone's asking about you. Setelah berhasil meloloskan diri, Ray pun malah meminta kepada mereka untuk diturunkan di pinggir jalan dan segera menelpon seseorang. Dan tiba-tiba saja Hands in the air! Showtime. Put your hands in the air now! Hands in the air! Ray kemudian ditangkap dan dibawa kembali ke penjara bersama seorang pria yang bernama Lester Clark, atau kita panggil saja Lester. Di situ Lester memperkenalkan dirinya kepada kepala sipir penjara kalau dia dan Ray berasal dari perusahaan yang bernama BNC Security, perusahaan yang bergerak di bidang penguji keamanan penjara maksimum nasional, dan mereka disewa oleh Biro Jasa Federal untuk memaksimalkan setiap keamanan penjara yang dikunjungi oleh Ray. I'm the CEO of BNC Security. Test the integrity of their maximum security. Dan kemudian, kepala sipir pun bertanya kepada Ray bagaimana dia meloloskan diri sebelumnya, dan lalu Ray memberitahu 3 hal tentang caranya untuk segera meloloskan diri. Hal yang pertama dilakukan adalah mengetahui tata ruangannya, lalu yang kedua mengetahui rutinitas hariannya, dan yang ketiga mendapat bantuan dari luar maupun dalam penjara. Understanding the routine and help from outside are in. If you know the layout, the weak side is obvious. In Bentwater's case, it's located next to an unsecured fire garage. Karena Ray telah mengetahui ketiga hal tersebut, ia memutuskan untuk masuk ke dalam ruang isolasi dengan cara berkelahi dengan napi lain, dan otomatis penjagaan tidak akan seketat biasanya di dalam sana. Dan setelah itu, dia mulai mengatur perhatian di gerbang depan pada pukul 4 sore setelah berkoordinasi dengan rekannya di luar. I knew the routine. All I had to do was pick the day. Arrange for a distraction at the front gate for exactly 4 p.m. Sebelum Ray mulai melanjutkan detailnya bagaimana dia keluar penjara, kepala sipir penjara itu bertanya kembali bagaimana cara mendapatkan kode keamanan untuk keluar. Ray di sini menjawab, ada sebuah susu coklat yang sangat enak di dalam penjara, dan di dalam kotak susu tersebut terdapat sebuah plastik transparan, dan Ray menggunakan hal tersebut untuk mengetahui 4 nomor kode keamanan yang akan penjaga masukkan untuk mengeluarkannya nanti. See, the cartons contain a thin layer of wax laminate. Lay it over the keypad. The impression will indicate which 4 keys were pressed. Dan setelah Ray mengetahui kode tersebut, dia hanya menunggu pertunjukan berlangsung dan keluar dari penjara sebagai pemadam kebakaran. And your man drove me right off the ground. Mendengar aksi yang telah dilakukan Ray, kepala sipir benar-benar terkesan dengan cara Ray meloloskan diri dari penjaranya, dan ia juga menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun Ray telah meloloskan diri dari 14 penjara terkenal seperti ini.
over the years, Ray has broken out of 14 of these institutions. Akhirnya pekerjaan Ray telah selesai dan dia pun langsung kembali ke kantornya. Setelah berada di ruangannya, tidak lama kemudian Ross memberitahunya bahwa akan ada rapat bersama salah satu kliennya. Saat masuk ke dalam ruangan rapat, di situ ada seseorang wadon cantik lain yang bernama Jessica. Di sana Jessica merasa sangat kagum dengan pekerjaan yang Ray lakukan sebelumnya, termasuk semua karya buku-buku miliknya yang pernah ditulis oleh Ray sebelumnya. Jessica Mayer, it's an honor to meet you. Your work is the gold standard in the field. Lalu kemudian Jessica melanjutkan sesi meeting dengan mengatakan keinginannya untuk menyewa Ray agar menguji sebuah penjara dengan sistem keamanan yang dijamin tidak akan ada satu orang pun yang akan berhasil untuk membobolnya, karena penjara itu bahkan tidak pernah diketahui di mana keberadaannya dan ia akan menyewa Ray dengan bayaran 2 kali lipat dari biasanya. Double your standard fee. That's $5 million, Ray, in advance. From a financial standpoint, I like it. Yes, I like it very much. Mendengar hal tersebut, Lester selaku CEO Pertamina pun sangat menyetujui tawaran pekerjaan yang Jessica tawarkan kepada mereka karena dinilainya sangat cukup menarik untuk Ray sikat dan juga karena pool cuan tentunya. Ray di sini kemudian bertanya kapan pekerjaan ini akan berlangsung dan Jessica menjawab kalau pekerjaan ini bahkan telah dimulai dan nantinya Ray akan dijemput oleh agen mereka dan Ray pun bersiap-siap menyiapkan protokol keamanan perusahaan. I don't like this. Man, you don't like her. Don't flatter. Manufacturing bombs that have been used in a dozen political bombings across Europe and South. Setelah beres dengan semua persiapan, Ray akan menggunakan profil bernama Anthony atau yang kita kenal Goat Anthony yang berasal dari Manchester United dan dibesarkan di Brazil. Sekarang sih di Real Betis ya bocahnya. The real goat dibanding Messi dan Ronaldo nih boy. Name Anthony Portos, born Madrid, raised by your father in the US. You were Dan beberapa saat kemudian setelah menyandang nama Anthony, Ray pun ditanamkan chip pelacak dan kemudian dia langsung pergi menuju ke tepi jalan. Di sini ternyata mereka mengetahui kalau Ray ditanamkan sebuah chip pelacak dan saat Ray terbangun, dia ternyata telah berada di sebuah penjara yang tidak pernah dia lihat sebelumnya dan tidak pernah ia dengar juga. Seperti biasa saat pertama kali dia tiba di suatu penjara, Ray selalu meneliti tata ruang penjara tersebut dan kemudian Ray dibawa ke sebuah ruangan untuk diperiksa dan di situ dia disambut oleh direktur sekaligus arsitektur dari penjara tersebut yang bernama Hobbs. I'm Warden Hobbs. Hobbs. Welcome to the International Detainee Unit Intake. Hobbs di sini mengatakan bahwa penjara ini adalah penjara berskala internasional dan bukan penjara kaleng-kaleng. Lalu kemudian Ray dikembalikan ke selnya dan pada saat yang sama juga terlihat di mana semua napi di channel Blok A mulai berkumpul. Ketika Ray sedang memperhatikan sekitarnya, beberapa pria mendatanginya dan menyebutnya sebagai ikan segar dan mereka semua terlihat seperti sedang meremehkan Ray. Dan kemudian seorang pria tiba-tiba muncul dan meminta semua orang untuk berhenti. New fish. We own you. Back off. Last time. Kemudian pria itu mengajak Ray menjadi temannya dan mulai memperkenalkan dirinya yang ternyata ia bernama Rod Meyer. Dan melihat hal itu, Ray tidak membalas jabatan tangannya karena dia tidak bisa percaya begitu saja pada seseorang yang baru saja dia temui. Rottmeier. Emil Rottmeier. Really not much in the handshaking mood right now. Hari demi hari berlangsung di penjara, Ray di sini mulai terlihat dekat dengan Rod Meyer yang selalu berusaha mendekatinya. Merasa heran dengan apa yang Ray lakukan, Rod Meyer pun penasaran mengapa dia terus memperhatikan setiap sudut di ruangan ini dan Ray lalu menjelaskan jika dia ingin pergi ke sebuah ruang isolasi di penjara ini. I need to get into the isolation area. Mendengar hal tersebut, Rod Meyer tanpa basa-basi dan dengan senang hati pun segera mengirimkannya ke sana dengan caranya sendiri. Okay. That's a favor? Sometimes favors hurt.
Really? All right. Like a vegetarian. Do I? You can do better than that. Setelah berhasil masuk ke ruang isolasi tersebut, Ray benar-benar tersiksa dan dia harus disoroti oleh sebuah lampu dengan pencahayaan yang sangat tinggi yang membuat mereka sangat tersiksa. Namun di tengah-tengah siksaan tersebut, Ray masih berusaha untuk berpikir apa yang bisa dia temukan di tengah siksaan ini. Setelah dirasa sudah cukup, mereka pun akhirnya dikeluarkan dari ruang isolasi tersebut. Saat akan kembali ke selnya mereka, Ray dihampiri oleh Rottmeier dan bertanya tentang apa yang telah dia temukan di sana. Did you find what you were looking for in the box? Ray pun hanya terdiam dan kemudian dia mengatakan jika dirinya sekarang sedang membutuhkan sepotong logam dan apabila Rottmeier bisa membawakan logam tersebut, maka dia bisa mengeluarkannya dari penjara itu. I need a piece of metal, about 3 inches wide. You give me that piece of metal, I might be able to get you out of here. Mendengar hal tersebut, Rottmeier pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ray dan dia langsung segera berkata kepada para penjaga untuk segera mempertemukannya dengan Hobbs. Tell Hobbs I want to talk. Pada saat Rottmeier telah bertemu dengannya, Hobbs memberinya waktu selama 10 detik untuk berbicara, lalu Rottmeier meminta sebuah kertas dan pulpen untuk menggambarkan sesuatu. 10 seconds. Where's Victor Mannheim? Do you have a pencil and a piece of paper? 8 seconds. I could draw you a map. There. Lalu kemudian Rottmeier kembali bertemu dengan Ray untuk menginformasikan apa yang dia ketahui. Setelah itu, Rottmeier bertanya tentang apa profesi Ray sebelum masuk ke penjara ini. Dan Ray menjawab kalau dia merupakan seorang pembobol penjara dan selama hidupnya dia telah sering keluar masuk penjara federal. Namun kali ini dia disewa bukan untuk membobol penjara, melainkan untuk dibungkam dan dikubur di dalam penjara ini. Break out of prisons for a living. For the past 8 years, someone wanted this place tested. But it was a setup. They wanted to bury me. I don't know who, but I'm gonna find out. Lalu Ray mengajak Rottmeier untuk merencanakan aksi kabur mereka. Di situ Ray berhasil memberitahunya tentang 3 hal, yaitu tata ruang, rutinitas, serta bantuan dari luar dan dalam. Dia juga memberitahu tentang beberapa akses yang mungkin bisa membawa mereka ke permukaan, termasuk ruang isolasi yang telah mereka masuki sebelumnya. Ray di sini juga menjelaskan kalau dia harus kembali ke ruang isolasi untuk memeriksa ruangan rahasia yang berada di bawah ruangan tersebut karena dia memiliki rencana untuk memfokuskan cahaya lampu ke baut aluminium yang terkait pada lantai ruang isolasi tersebut dan dengan begitu dia bisa membuat baut tersebut merenggang dan terlepas dari posisinya. A successful breakout depends on 3 things: layout, routine, and find works differently than someone on the outside. He sees things. Whoever built this place should have used aluminum rivets to hold those panels down, but we applied direct concentrated heat to those rivets. You expose a toothpaste polished piece of metal at 100 degrees centigrade, steel expands 0.03 cubic centimeter. Mendengar rencana gila Ray, akhirnya Rottmeier pun tanpa berpikir lagi langsung meluncur beraksi dan lalu dia menghampiri seorang pria muslim yang bernama Javad. Dan tiba-tiba saja, I know you. Now step back. Oh no, I remember. akhirnya mereka berdua dibawa ke ruang isolasi lagi. Dan pada saat mereka berada di situ, Rottmeier bertugas sebagai pengalih fokus kamera di sana dan dia berbicara terus-menerus di saat Ray berusaha membuka baut aluminium tersebut. Karena tidak memiliki waktu yang cukup, Ray pun memutuskan untuk kembali ke dalam penjara terlebih dahulu untuk menyusun rencananya lagi. Lalu tiba-tiba terjadi kebanjiran di area sistem yang membuat air naik ke atas permukaan. Dan beruntungnya saat kejadian itu, Ray telah tiba di ruang isolasi dan langsung dibawa keluar.
Di sisi lain, rekan-rekan Ray yang mulai khawatir dengan kondisinya, mereka menghampiri Lester untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya Ray lakukan. Lester hanya menjawab bahwa Ray kini tengah menjalani pekerjaan yang sangat berat dikarenakan bayarannya yang juga cukup mahal, dan kemudian Lester menelpon Hobbs untuk meminta memisahkan antara Ray dengan Rod Meyer. Scene kembali lagi ke penjara. Saat Ray sedang tidur, mereka membangunkannya dan menyiksanya setiap harinya. Meski terus disiksa, mereka tetap pada rencana awal dan mereka pun terlihat sudah berhasil menyelesaikan langkah pertama dengan memantau seluruh ruangan di penjara, yang akhirnya mereka melakukan hal yang kedua, yaitu rutinitas, dan mereka terus membaca pergerakan beberapa penjaga dan beberapa tebakan. Setelah merasa cukup yakin dengan tebakan tersebut, dan kini mereka bergerak pada hal yang terakhir, yaitu bantuan dari luar maupun di dalam penjara. Sebelum melancarkan rencana terakhir, Rod Meyer berkata kalau Ray tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena Rod Meyer memiliki banyak sekali koneksi baik di luar penjara maupun di dalam penjara. Kembali ke penjara, di situ Ray terlihat mulai menjalankan rencananya. Diawali Ray yang harus pergi ke dokter untuk melakukan penjahitan lukanya, dan Ray lalu berusaha meyakinkan sang dokter untuk membantunya dengan mengatakan kalau apa yang dokter tersebut lakukan di tempat ini adalah salah, dan itu tidak sesuai dengan sumpah janji dokter sewaktu dia diangkat menjadi seorang dokter di UGM. Lalu dokter tersebut akhirnya bertanya apa yang Ray inginkan saat ini. You're a doctor. You took an oath. I'll protect my patients from harm and injustice. What you're doing here is wrong. Exactly as it you want from me. I want to know where the hell I am. Dan setelah selesai lukanya dijahit, dia dibawa kembali ke selnya dan bertemu dengan Rod Meyer. Mereka berbincang sambil makan dan di situ Ray mengatakan bahwa dia sekarang membutuhkan sebuah kacamata. No, I need his glasses. Keesokan harinya, napi tersebut sudah babak belur dan terdapat lebam di matanya, serta kacamatanya sudah tidak lagi dipakai karena kacamata tersebut telah digunakan oleh Ray dan untuk dijadikan sebagai sextant atau alat pengukur derajat. Di situ Ray menjelaskan bahwa dengan benda tersebut dia bisa mengetahui setengah lokasi keberadaan mereka saat ini hanya dengan memantau kondisi di luar. Saat Ray tengah merencanakan hal tersebut, salah satu anak buah Hobbs tiba-tiba melihatnya melalui sisi kamera dan melaporkan kejadian tersebut pada Hobbs saat itu juga. Hobbs kemudian segera pergi mendatangi Ray dan mengatakan bahwa kini dia sudah mengetahui siapa itu Ray. Maka dari itu, Ray mulai kini tidak diperbolehkan berbicara dengan Rod Meyer karena orang-orang yang membayarnya menginginkan dirinya tinggal di penjara untuk selamanya. If you know who I am, let me go. No, Mr. Breslin. You see, the people who paid for you to be here want you here forever. Mendengar hal tersebut, Ray mencoba untuk bernegosiasi dan dia mengatakan bahwa dirinya akan menangkap Victor Manheim bersama dengan jaringannya dengan syarat Hobbs harus memberitahu lokasi keberadaan penjara ini serta mengeluarkannya. I get you Victor Manheim. He'll never break Rottmeyer. He'll die before he turns. I want Mannheim and his whole network. Names, locations, and... Setelah itu Ray kembali bertemu dengan Rod Meyer dan memberitahunya tentang rencananya bersama Hobbs agar menggunakan sextant supaya bisa mengetahui keberadaannya saat ini. Awalnya Rod Meyer terlihat sedikit ragu-ragu, tetapi ternyata Ray berhasil meyakinkannya dan akhirnya mengetahui rencana pelarian dan berencana segera meluncur. He told me he started his network with 5 guys from his hometown. Jeff Ed the Sexton. Show him how to use it. Tell him it's his ticket out of here. Namun sebelum memberitahu hal tersebut, Ray meminta sebuah persyaratan kepada Hobbs, yaitu kalau Ray ingin berdoa kepada Tuhannya di tempat yang terbuka, serta dia ingin berinteraksi dengan Tuhannya secara langsung. You wanna die? You wanna get out? You give me things first. The Holy Quran. I want one in my cell, and I want to say the name of Allah. Setelah diizinkan, Ray langsung berpura-pura berdoa menatap langit dan mulai mengukur sextant tersebut, dan dengan beberapa waktu ia memperkirakan garis bujur posisi angin, situasi cuaca, serta pergerakan air di luar. Dan setelah semuanya dipertimbangkan, Ray memperkirakan bahwa kini mereka berada di lepas pantai Maroko.
Ini gila sih, cuman modal kacamata doang langsung bisa tahu coy lokasinya di mana. Kacau, genius, mind blowing. Agrees 22 minutes. We're in Horse latitudes. Close it, Batman. I said we could be off the coast of Morocco. Ray kemudian kembali mendatangi sang dokter dan memintanya untuk membaca salah satu bab di dalam buku karya Ray yang berada di ruangan Hobbs, yang ternyata bab tersebut berisi tentang sebuah sumpah janji dari sang dokter. Setelah membacanya, dia langsung menyuruh penjaga untuk membawa Ray ke kliniknya. Guards! Check it out. Remember your... Bring me prisoner Portis from A Block. Di situ dokter tersebut mengatakan bahwa dia telah membaca buku tersebut dan kini dia bertanya apa yang Ray butuhkan saat ini. What do you want me to do? The doctor's in. Now Javed has to do his part. Setelah beres bertemu dengan sang dokter, dia langsung menghampiri Rottmeyer dan memberitahu jika sang dokter telah sepakat saat ini dan dengan siasat yang akan mereka lontarkan terkait keberadaan Mayhem. Setelah semua persiapan selesai, kini mereka hendak melancarkan rencana mereka. Namun Hobbs tiba-tiba mengetahui rencana tersebut karena Hobbs melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Ray sedang berbicara dengan seorang napi yang berada di sel C. Zoom in. It's my... Sementara itu di sel A, Ray membutuhkan pengalihan untuk memecahkan suasana. Javad yang ahli dalam bidang tersebut lalu dengan nyali besarnya menantang seorang pria berbadan besar yang sedang bersantai di sana. Ternyata pergerakan mereka diketahui setelah anak buah Hobbs yang sedang melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan pergerakan mereka. Tidak hanya dari rekaman CCTV, mereka juga bisa melihat pergerakan mereka semua dan kawanannya dari sistem pelacak yang ada di kaki mereka. Melihat hal tersebut, Hobbs langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk menghentikan pergerakan mereka dengan apapun yang terjadi. Tetapi sayangnya, saat mereka hampir bisa lolos, Javad pun tertembak di bagian perutnya yang membuat semua kemungkinan saja bisa gagal. Say cheese. They're out of moves. Drake, take 2 units. Open gate 3! Namun Javad tidak ingin rencana mereka gagal. Javad justru seperti mengorbankan dirinya dan menyuruh Rottmeyer dan Ray untuk pergi, dan dia hanya meminta senjata dan meminta mereka agar meninggalkan dirinya sendirian. I'm not gonna leave you behind. Give me your gun. Just give me your gun. Akhirnya Rottmeyer pun berhasil keluar sendiri dan langsung menghampiri rekannya yang menggunakan helikopter. Sementara itu, Ray berhasil memasuki sistem keamanan kapal dan menghentikan segala arus listrik. Setelah itu, Ray pergi ke sebuah tangki dan menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Ketika Hobbs mengetahui bahwa Ray ada di dalam tangki, Hobbs menyadari kalau tangki akan otomatis membuang air ke laut saat ada kebocoran yang membuat Ray akhirnya bisa lolos. Mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur dan tiba di daratan pantai Maroko. Sesampainya di sana, tidak lama kemudian ada sebuah mobil datang ke arah mereka. Ternyata mobil itu adalah jemputan Rottmeyer, dan ketika mobil tersebut berhenti dan beberapa orang turun dari mobil itu, Ray terkejut ketika melihat Jessica dan agen CIA yang menyewa jasa Ray keluar dari mobil tersebut. Ternyata Jessica adalah mata dan telinga Rottmeyer sekaligus anaknya. Di sana Jessica menjelaskan jika ayahnya memiliki kode nama tersendiri. Rottmeyer artinya penjara dengan keamanan maksimum. Maksudnya adalah Jessica menyewa Ray untuk membawa ayahnya keluar dari penjara tersebut.
Dan setelah saat ini telah berhasil keluar, Rothmeyer pun berterima kasih pada Ray dan menawarinya sebuah tumpangan, namun Ray ternyata menolaknya. Dan beberapa saat setelahnya, Ray kemudian kembali ke perusahaannya, dan di situ rekannya menjelaskan bahwa Lester ternyata dia mendapat tawaran menjadi CEO dari sebuah perusahaan yang disebut sebagai DEM, dan itulah alasan mengapa dirinya membiarkan Ray pergi ke sebuah penjara tersebut. Namun meskipun begitu, rekan-rekan Ray mempunyai taktik dan akan membalaskan dendamnya, dan di tempat lain di Miami, terlihat Lester berpakaian rapi dan hendak pergi ke suatu tempat. Saat Lester masuk ke mobilnya, tiba-tiba Hush sudah ada di dalam dan langsung membius Clark, dan film akhirnya selesai. Oke, itu dia ya, akhir dari film Escape Plan yang dirilis tahun 2013. Gila sih, ini salah satu film pelarian penjara terbaik menurut gua ya. Tentunya nih, gak sampai ngalahin Shawshank Redemption juga sih. Itu mah no counter dah. Film ini plotnya nih menarik banget buat gua karena action pelariannya nih ya, keren parah dan mind blowing. Top dah, bintang 15. Oke, makasih udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.